إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam setelah dianugerahi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat. Insyaallah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita menunaikan ibadah salat Jumat insyaallah di Masjid Darut Taqwa ini. Salawat dan salam semoga tetap limpahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara senantiasa kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan bekal yang sebaik-baiknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an itu merupakan transaksi bisnis, transaksi perdagangan dengan Allah. Tentu manusia tidak ingin merugi di dalam berbisnis, bahkan ingin terus mendapatkan keuntungan dan tidak mau bangkrut. Allah Subhanahu wa taala menawarkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff kepada orang-orang yang beriman, jika kita ingin meraih keuntungan, maka bertransaksilah dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dengan perdagangan itu akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka yang sangat pedih. Perdagangan yang dimaksud adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik daripada kamu. Lebih baik jika kamu mengetahui. Transaksi bisnis di dunia ini pasti kita ada untung dan rugi. Bahkan ada yang bangkrut. Disebutkan dalam satu hadis, suatu riwayat, ketika Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya kepada para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu orang-orang yang bangkrut itu? Siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut itu? Qala, sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Qalu, para sahabat menjawab, menurut pendapat kami, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki harta. Jawaban ini tentu bukan jawaban yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu jawabannya. Qala Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bis salah wa siyam wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha ma ya'ta hadha min hasanatihi fa inna funisat hasanatuhu qabla ayyaqda ma alaihi ukhidha min khatayahum fatrihat alaihi thumma turiha finnar. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti, dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat, tetapi dia datang pernah mencaci orang ini, mencaci maki orang ini, menduduh orang lain, memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta dengan cara yang tidak halal, memakan harta anak yatim, membunuh orang lain tanpa sebab secara syar'i, memukul orang ini,
menyakiti orang lain, maka kepada orang itu tempat dia itu bersalah diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahan orang ini. Diambil kesalahan orang itu, lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang bangkrut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Jangan sampai kita setiap hari beribadah terus menerus, tetapi kita mencaci maki orang lain tidak pernah berhenti. Tetapi kita memfitnah orang lain, mencaci maki, apalagi memfitnah, merupakan perbuatan yang sangat tercela di dalam kehidupan manusia. Sekarang ini banyak orang yang melakukannya sehingga terjadi banyak konflik antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok, memfitnah, mencaci maki dengan bebas ia lakukan melalui media sosial, mencaci maki orang, menuduh orang, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang lain. Ia lupa bahwa jari-jari tangannya akan dimintai pertanggungjawaban yang di akhirat nanti dengan menyebarkan fitnah di media sosial atau di media-media yang lain. Pada zaman sekarang ini saling mencaci itu bahkan sudah digunakan untuk mencari nafkah sendiri, dibayar orang yang disuruh mencaci maki dengan buzzer rupiah itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dalam konteks fitnah, hal yang sangat tragis adalah orang yang tidak bersalah dituduh bersalah, sedangkan orang yang bersalah seolah menjadi tidak salah. Ini orang yang benar dituduh bersalah. Ini orang yang bersalah dianggap tidak melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olokkan satu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada kamu. Allah mengingatkan kepada kita. Yang kedua, orang yang bangkrut itu yang suka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Mencari harta memang merupakan suatu kewajiban diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah itu kewajiban kita dan itu merupakan ibadah, muamalah kita. Tetapi dengan cara yang halal. Diwajibkan kita untuk berikhtiar mencari cara, jalan, upaya menyebut rezeki sebaik-baiknya untuk memenuhi kewajiban, paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Jika ada berlebihan untuk membantu orang lain, dan itu ia nafkahkan, ia infakkan, ia sedekahkan di bagian rezekinya itu. Keharusan mencari nafkah harta, bahkan dengan menjelajah berbagai bumi di seluruh permukaan bumi ini. Yang ketiga, orang yang bangkrut itu nanti itu orang yang suka menganiaya dan membunuh orang lain. Sesama manusia, hablum minan nas kita,
Sebenarnya kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sama manusia ini sungguhnya orang-orang yang beriman ini adalah saudara. Maka damaikanlah keduanya. Kita punya motif, punya tujuan untuk damaikan dengan cara ihsan, dengan cara yang baik, ya. Bukan dengan cara mencaci maki, bukan dengan cara memfitnah. Naudzubillah. Inilah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang bangkrut, dan ini orang-orang yang akan rugi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah akan aku kabarkan orang-orang yang beramal soleh itu tetapi dia merugi? Susah payah kita beribadah siang malam, beramal soleh, tetapi merugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi ini Allah menjelaskan orang yang merugi. Ia banyak berbuat amal kebajikan, tetapi dia merugi. Kenapa? Sebab amalnya hangus karena perbuatannya tadi itu. Perbuatan mencaci maki orang, memfitnah orang, membunuh orang lain, makan harta dengan cara yang tidak halal. Katakanlah Muhammad, kata Allah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya itu? Itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sialah amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat nanti. Tidak akan dipertimbangkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjaga amaliyah kita dengan beramal soleh, terus tetap istiqomah, tetapi dengan terus setiap hari bertambah umur kita, usia kita, perbanyak istighfar. Sebab jangan di samping kita beramal soleh, jangan kita juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan amal kita, yaitu amal-amal yang disebutkan tadi, mencaci maki, memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain, memakan harta dengan cara korupsi, dengan cara mencuri dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatul ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamatan arhamur rahimin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi manabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana bab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.